Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi. Materi sudah diberikan secara lengkap tentang perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Namun di sini, pada kesempatan kali ini Bapak akan lebih konsen di perpindahan kalor secara konduksi, atau lebih lengkapnya laju konduktivitas. Seperti kita tahu bersama bahwasanya proses perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikel itu dinamakan konduksi. Konduksi dapat terjadi dalam dua proses, yaitu yang pertama pemanasan. Pada satu ujung zat, menyebabkan partikel-partikel pada ujung itu bergetar lebih cepat dan suhunya naik atau energi kinetiknya bertambah. Kemudian, dalam logam, kalau dipindahkan melalui elektron-elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Makanya ketika kita memasak gitu ya, menggunakan eh, spatula yang logam, sejenis logam, itu di ujungnya akan terasa panas karena ini ada laju konduktivitas yang mengalir seperti itu. Baik, kemudian berdasarkan kemampuannya mengantar kalor, zat itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu konduktor dan isolator. Nah, konduktor itu ialah yang zat yang mudah dalam menghantarkan kalor. Kemudian ada isolator, yaitu zat yang sukar menghantar kalor. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada konduktor dan isolator pada panci untuk memasak. Jadi, nah konduktornya itu yang bagian pancinya, kemudian yang gagang pancinya itu terbuat dari bahan isolator supaya kita mudah untuk memegang, tidak terasa panas seperti itu. Maupun juga konduktor isolator itu juga dapat dilihat di setrika listrik. Nah, setrika listrik itu di bagian bawahnya itu terdapat dasar logam yang tebal. Itu merupakan konduktor yang baik. Kemudian ditutup dengan penghambat kalor isolator dan gagangnya itu berbentuk terbuat dari plastik sehingga kita ketika megang gosokan tersebut tidak merasakan laju konduktivitas dari logam tebal yang di bawahnya. Selanjutnya, di sini Bapak lebih jauh ke faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju konduksi anak-anak. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama sudah bisa kita lihat ya di layar maupun di yang sudah Pak berikan pada minggu kemarin. Baik, nah yang pertama itu adalah konduktivitas termal atau K. Jadi tergantung dengan spesifikasi bahannya, apakah dia berupa baja, besi, aluminium, dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah konduktivitas termal itu ada namanya luas ya, luas dari permukaan benda tersebut. Kemudian ada juga namanya adalah tebalnya ya. Di sini konduktivitas disimbolkan dengan K, kemudian luasnya dengan A ya. Kemudian juga namanya tebal ya, tebalnya yaitu D. Selanjutnya faktornya yang paling utama juga yaitu namanya adalah suhu. Jadi ada perbedaan suhu gitu ya. Suhu ini merupakan faktor penting di mana dengan adanya suhu ini kita bisa mengetahui laju kalor konduktivitasnya itu berapa seperti itu ya. Baik, kita lebih konsen ke sini ya, lebih konsen ke laju konduktivitas. Nah, ini merupakan konduktivitas termal berbagai zat gitu ya. Misalkan tadi ada namanya logam atau zat padat lain seperti itu, baik aluminium, perunggu, tembaga, besi, dan baja, dan perak seperti itu. Di sini yang memiliki laju konduktivitas yang paling baik, yang paling cepat itu adalah perak ya, 406. Disusul dengan tembaga, kemudian juga ada aluminium. Nah, kalau kita sering menggunakan panci di rumah itu aluminium itu 205 konduktivitas termalnya secara umum. Baik, ini lebih konduktivitas termalnya. Selanjutnya, ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita di sini melihat di layar ya, ini ada dua besi gitu ya, ataupun dua balok besi, di mana dua balok besi ini memiliki suhu yang berbeda. Ada namanya T1 dan T2. Kita tahu bersama bahwasanya di sini dikatakan T1 lebih besar daripada T2. Berarti T1 istilah awamnya lebih panas daripada T2. Ya. Nah, ketika kedua kedua benda ini kita tempelkan, ya, ketika kedua benda kita tempelkan seperti ini, ternyata di bagian tengah-tengahnya, ya, kita bisa sebut aja TC atau suhu campuran atau suhu keseimbangan juga boleh. Nah, suhu keseimbangannya ini pasti.
itu bernilai di antara T1 dan T2 gitu ya. Jadi kalor di benda panas itu berpindah ke benda yang dingin seperti itu ya. Ini untuk perpindahan kalor. Nah, sekarang ini kita analisis secara kuantitatif anak-anak. Kalau ini kita baru bicara secara saintifik gitu ya. Kita akan coba bahas secara kuantitatif ya, angka-angka bentuknya. Baik. Nah, analisisnya, jadi bagaimana suhu pada sambungan dua batang logam yang berbeda jenis. Nah, berbeda jenis ini bisa jadi mungkin luasnya berbeda, bisa jadi logamnya pun berbeda, kemudian tebalnya berbeda, suhunya pun berbeda. Jadi beraneka ragam, ataupun bisa juga sama gitu, sama semua tapi suhunya berbeda. Nah, prinsipnya nanti kita akan menggunakan formulasi H1 sama dengan H2. Laju konduktivitas 1 sama dengan laju konduktivitas 2. Ya. Laju konduktivitas 1, laju konduktivitas 2. Nah, kemudian anak-anak, ya di sini kita bisa lihat ada namanya K1 A delta T1 per L1 sama dengan K2 A delta T2 per L2. Jadi ini sama dengan ini. Nanti sesudah apapun soalnya kita buat dulu seperti ini, gitu ya. Kita buat dulu seperti ini. Nah, selanjutnya delta T1 itu sama dengan T1 kurang T. Sedangkan yang delta T2, T2 dikurang T, ya. Suhu pada titik sambungnya adalah T. Jadi kalau ini T-nya, ya. Nah, kalau kita anggap ini suhu yang paling panasnya adalah T1, lebih besar daripada T2, ya, maka ini tepat ya, T1 kurang dari T. Nah, tetapi di delta T2 ini, karena T2-nya itu kurang dari T1 atau yang kecil ya suhunya, maka ini terbalik rumusnya ya, bukan T2 kurang T1, melainkan T dikurang T2 gitu ya. Nah, ini salah nih ya. Jadi T dikurang T2. Ini formulasi dari delta T2 gitu ya. Karena kita akan mencari nilai dari T-nya, T sambungan atau T campuran. Prinsipnya sama seperti azas Black. Jadi kalau kalian paham azas Black, ini mengalir juga, mengalir saja nantinya ya. Baik, contoh pertama. Ada dua batang A dan B ya, berukuran sama masing-masing, mempunyai koefisien konduksi 2K dan K. Keduanya dihubungkan menjadi satu dan pada ujung-ujung bebas dikenakan suhu seperti gambar di bawah ini. Nah, anak-anak yang menjadi kata kunci ini kita coba garis bawahi. Pertama, dua batang AB berukuran sama. Kata-kata berukuran sama ini berarti luas sama tebalnya itu sama. Luas sama tebalnya sama ya. Kemudian, nah koefisien konduksinya berbeda. Yang A itu 2K, yang B K. Ya. Selanjutnya suhunya pun berbeda. Yang suhu A-nya 210 derajat, yang B-nya 30 derajat. Ya. Artinya yang suhu campurannya nanti ya itu pasti posisinya di antara 30 derajat sampai 210 derajat, itu jawabannya gitu ya. Maka tanya suhu sambungannya berapa ya. Coba jawab. Nah, ini Bapak sampaikan tadi ya anak ya. Yang KA-nya 2K, KB-nya sama dengan K. Kemudian A-nya kan sama L atau D ya, sama. Kenapa? Karena dikatakan tadi itu berukuran sama, maka sama saja gitu. Kemudian TA-nya 210 derajat, TB-nya 30 derajat. Kita langsung masukkan ke rumus umum. HA sama dengan HB. Seperti biasa, masukkan saja kayak tadi ya. KA adalah T per D atau L. Yang sama coret. Ini coret. Sorry, ini yang coret ya. A-nya sama L gitu ya. Kemudian, kalau yang itunya tidak ya. Yang ini enggak. Ini enggak coret ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, setelah dicoret, KA tadi kan 2K. KB-nya K gitu ya. Kemudian nah delta A karena dia suhu tinggi tadi ya, ini kan suhu tinggi, maka 210 dikurang T.
Maka dibuat sini 210 dikurang T. Sedangkan karena 30 suhu yang paling rendah, maka T dikurang 30. Jadi buatlah T dikurang 30. Nah, K-nya dicoret karena sama-sama di dalam dicoret. Nah, gitu ya. Kemudian ini dikali silang kayak matematika. 2 dikali 210, 2 dikali min T, jadi 420 derajat Celcius dikurang 2T sama dengan T min 30 derajat. Yang T-nya kita pisahkan ke koefisien T, dan yang angka ke angka. Jadi kita bolak-balik gitu ya. Sehingga didapatkan min 3T min 450 derajat. Tinggal kita pindahkan min 3-nya ke samping sehingga jawabannya adalah 150 derajat. Nah, ini adalah contoh satu anak ya, contoh satu. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Contoh 2 yaitu P dan Q. Ini hampir sama ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, P dan Q itu suhunya 60 derajat yang P, yang Q-nya 30 derajat gitu ya. Nah, ini jelas panjang dan luasnya itu sama. Tapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q. Maka suhu tepat T pada sambungan berapa? Kita buat juga diketahui, L-nya sama, A-nya sama, nah tapi KP-nya 2 kaki. Kalau tadi kan terpisah-pisah, kalau ini kan KP sama 2 kaki. TP-nya 60 derajat, TQ-nya 30 derajat. Nah, kita buat rumus laju konduktivitas untuk dua logam yang berbeda, HP sama dengan HQ. Nah, ini tinggal kita coret saja, ya. Yang sama tadi, AP-nya coret sama AQ karena sama, LP-nya juga coret sama dengan LQ, gitu ya. Kemudian kita substitusi nilai dari KP. KP tadi kan di soal sudah jelas 2 kaki. Kita buat 2 kaki. Nah, karena ini yang paling besarnya 60, maka 60 dikurang T. Jadi 60 dikurang T. Kemudian yang ini T kurang 30. Jadi T dikurang 30. Ya. Nah, kakinya coret nih karena sama. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, kali ke dalam kayak matematika yang tadi 2 kali 60 dan 2 kali min T. 2 kali 60 120 dikurang min 2T, ini tetap aja T min 30. Kita pisahkan yang koefisien-koefisien yang kemudian yang angka-angka, ini min 2T min T, min 30 min 120. Min 3T sama dengan min 150 derajat. Jadi nilai T sama dengan min 150 derajat Celcius per min 3T. Sehingga jawabannya adalah 100, jawabannya adalah 50 derajat. Gitu ya. Terima kasih. Ini untuk contoh yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Ya, tiga soal ini merupakan contoh standar di laju konduktivitas. Tetapi untuk yang lebih mengasah IQ kita itu adalah contoh yang ketiga. Kenapa? Karena ada 3 logam yang berbeda, tetapi panjang dan luasnya ini sama. Gitu ya. Nah, kita disuruh mencari besar dari T2 dan T3. Nah, kalau untuk mencari ini kita nggak bisa langsung semuanya ke rumus, itu nggak bisa, Nana. Jadi kita pisah-pisah. Jadi nanti kita hubungkan dulu logam P dan Q. Step-step pertama itu. Step kedua kita baru hubungkan yang Q dengan R. Itu step kedua. Itu ya. Baik, kita akan mulai di mana KP-nya 2 kaki dan KP itu juga 4 KR. Nah, kita mulai ya. Baik. Ya, kita menggunakan rumus ini sudah tahu ya. Jadi HKA delta T per L kita sudah baca tadi. Kita langsung ke bagian bawah saja, ke bagian sini. Jadi karena A dan L-nya itu udah sama, maka rumus ini dicoret. Nah, langsung jadi rumusnya itu hanya K delta T saja supaya lebih ringkas gitu ya. Kita hubungkan yang pertama tadi apa? Yang P dan Q gitu ya, yang P dan Q bentuk dari logamnya ya. Nah, HP sama dengan min HQ. Ini boleh nak kalau kita mau pakai rumus yang ini boleh. Jadi kita meletakkan minusnya di depan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian nggak mau meletakkan minusnya di depan, itu juga tidak apa-apa. Tetapi minus ini nanti include di dalam sini. Ya. Kenapa seperti itu? Kita coba lihat ya. Yang pertama, KP itu T2 kurang T1. Jelas ya. Di sini bahwasanya untuk KP itu ini T1-nya 10 derajat, T2-nya T2 mau kita cari ya.
10 derajat ini kan rendah. Sedangkan yang 80 derajat ini yang tertinggi gitu ya. Maka T2 dikurang dari T1. Maka di sini T2 dikurang 10 atau T2 kurang T1. Nah, selanjutnya di sini seharusnya kan T3 dikurang T2 gitu ya. Kenapa? Karena T3 ini kan lebih besar daripada T2 ya, karena kan 80, ini 10, pasti T3 ini lebih besar daripada T2 karena T3 lebih dekat dengan 80 derajat. Maka di sini seharusnya T3 kurang T2 ya. Seharusnya T3 dikurang T2. Nah, tetapi di jawaban ini minusnya dikeluarkan sehingga T2 kurang T3 sama aja gitu ya. Kalau minyak dikali ke dalam ini juga hasilnya gitu ya. Jadi nanti terserah ikut proses yang T3 kurang T2 ataupun yang di slide ini gitu ya, yang catatan Bapak kemarin. Kita ikuti yang catatan Bapak saja kemarin ya. Jadi kalau udah sama, KP itu kan 2 kaki. Jadi kakinya kita coret, sudah. Sehingga dapatlah 2 dikali dengan T2 itu 2T2. 2 dikali min 10 min 20. Ini tadi min kali T2, min T2 plus T3 gitu ya. Sehingga 3T2 min 20 sama dengan T3. Ini kita dapatkan persamaan pertama yaitu T3 sama dengan 3T2 min 20. Jadi kita bermain substitusi nanti anak-anak. Jadi ini nggak langsung dapat hasil dari T3 tidak gitu ya. Baik. Selanjutnya persamaan pertama ini ya, persamaan kedua. Persamaan kedua, kita akan menghubungkan HQ dan HR. Ya, HQ itu yang ini ya, yang Q dan H yang R gitu ya. HQ dan HR. Nah, untuk HQ dan HR sama kayak tadi. Jadi kaki sama kaki T3 kurang T2 ya. Jadi T3 ini kan paling besar ya daripada T2. Jadi T3 kurang T2. Ingat, selalu lebih besar daripada yang sebelahnya. T3 kurang T2, besar orang kecil gitu ya. Min KR T3 min T4. Nah, ini juga sama kayak tadi kasusnya. Seharusnya ini kita bisa buat itu T4 dikurang T3 gitu ya. Nah, namun di sini kita mau mengeluarkan negatifnya tidak apa-apa gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kan T4-nya lebih besar nih, 80 dikurang T3 gitu ya seharusnya ya. Nah, kaki itu 2 KR, sedangkan KR itu 9 KR ya. KR-nya kita coret ini. Ya, kenapa dapat 2 KR? Karena kan 2 kaki sama dengan 4 KR nih tadi di soal kan ada. Maka kakinya 2 KR gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam lagi 2T2 dikali silang ke sini juga 2 min 2T2 tadi 2T3 min 2T2. Ini min 3 min T3 plus 80 ya. Nah, kita samakan yang variabelnya sama ya. Kita pindahkan jadi min yang T3 ke sini, yang T2-nya ke sebelahnya. Jadi 2T3 min ditambah T3 karena min pindah jadi plus. Jadi 3T3 min 2T2 pindah ke kanan jadi 2T2 plus 80 gitu ya. Baik. Nah, sekarang anak-anak ini adalah persamaan kedua. 3T2 sama dengan 2T2 plus 80. Sedangkan persamaan pertamanya tadi kan kita dapatkan ini. T3 sama dengan 3T2 min 20. Jadi kita buat aja di sini ya. Jadi T3 persamaan pertama ya, itu sama dengan 3T2 min 20. Nah, persamaan ini yang kita substitusikan ke T3 ini gitu ya. Jadi yang persamaan kedua itu 3T2 T3 sama dengan 2T2 plus 80. Kita gantikan T3-nya menjadi 3T2 min 20 sama dengan 2T2 plus 80. Jadi udah sama-sama T2 nih. Kalau ini nanti kita uraikan sudah pasti bisa dapat. 3 kali 3 9T2, 3 kali 20 min 60, kemudian 2T2 plus 80. Jadi ini pindah ruaskan 2-nya ke samping, 9 kurang 2, 7T2
60 pindah ruas jadi plus, jadi 80 tambah 60 itu 140. Jadi T2-nya 140 dibagi 7, jawabannya adalah 20 derajat Celcius. Nah, belum selesai, ini baru T2. Nah, persamaan T2 itu masukkan saja ke persamaan T3 yang tadi, yang persamaan pertama. Jadi, nilai T2-nya 20, kita substitusikan 3 kali 20 min 20. Jadi 60 kurang 20 adalah 40. Jadi jawabannya itu adalah yang E. 20 derajat Celcius untuk T2 dan T3-nya 40 derajat. Coba kalau kita cek ya. Jadi yang C, yang ini jawabannya. Jadi kalau ini 10 derajat, berarti T2 ini adalah yang, nah ini ya, 20 dan 40 yang E ya, sorry ya, yang E. Yang E, kita hapus dulu ini. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Yang E ini jawabannya. Nah, T2-nya 20, T3-nya 40. Berarti di sini T2-nya adalah 20, 20. Yang T3-nya ini adalah 40. Dan ini masuk dalam logika berpikir kita bersama, bahwasanya ini yang paling kecil 10, yang ini 20, ini 40, dan inilah 80 derajat. Seperti itu. Baik anak-anak, inilah penjelasan dari Bapak tentang analisis kuantitatif laju konduktivitas. Selanjutnya adalah akan mengerjakan tugas pertama, kedua, dan ketiga yang sudah Bapak share minggu kemarin. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengerjakan dan juga ada yang belum. Silahkan dikerjakan di kertas dan nanti dikirimkan via WA ke Bapak. Dan juga nanti tugas ini akan membawa masukan di e-learning. Nanti di e-learning dulu dijawab, nanti baru hasil pengerjaan secara matematisnya dikirim ke WA Bapak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat kalian pahami, sehat selalu, dan juga tetap semangat. Terima kasih.